Ketika perempuan bikin status sakit hati, banyak laki-laki datang pura-pura jadi dokter. Kepumbai itu bukan kesetiaan. Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopang di saat ku merasa gagal. Kami akan belajar tentang kesetiaan. Tuhan tolong kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan mengerti tentang kesetiaan. Dan oleh Roh Kudus-Mu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jauhkanlah semua penggoda dan pencobaan. Berkatilah semua orang yang hari ini memberi dirinya untuk pemberitaan ini, termasuk hamba-Mu yang berdosa ini. Kami rindu pada firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini saudara-saudara agak panjang tapi menarik. Tema kita ialah kesetiaan itu mahal harganya, jangan diperjualbelikan. Kesetiaan itu mahal harganya, jangan diperjualbelikan. Pembacaan yang ditetapkan diambil dari Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap di antara Kades dan Sur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu. Sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau. Maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepada aku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal itu. Lalu Abraham berkata, aku pikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula, ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing, domba, dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah. Dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya. Dan budak-budaknya perempuan. Sehingga mereka melahirkan anak.
Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Semoga hari ini kita bisa ukur kita ini setia atau tidak. Masih setia, kurang setia, atau tambah setia. Renungkanlah kira-kira 5 detik, saudara ini orang setia atau tidak. Kalau saya bilang coba omong, pasti banyak yang bilang dia setia. Oh, tidak apa-apa. Tapi kan setia ini kan juga berurusan dengan orang lain. Karena itu saya ingin sampaikan 1-2 hal mendahului khotbah ini. Saudara, 1 minggu mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 10 kemarin itu di Agape nikah banyak sekali. Bukan banyak sekali juga, lebih dari 2, ada 4. Percakapan pengemelaan sampai nikah. Di satu pasangan khusus itu ketika bicara tentang besok dia punya acara, saya bilang begini, nanti ketika mau terima kasih di orang tua para saksi, kalau engkau percaya diri bicara dengan orang, lakukanlah sesuatu. Mau cium silakan, bapak mama silakan cium, saksi silakan cium. Kalau ada opa, oma, pokung mau cium silakan, bisa keluar sedikit cium. Tapi jangan cium mantan. Jangan tiba-tiba engkau keluar dari sini, engkau menuju mantan langsung, itu. Sebab kalau itu hal terjadi, engkau akan dianggap belum bisa melepaskan dia. Engkau nanti dianggap mau nikah tapi tidak setia ini. Padahal kan masa lalu tidak bisa rubah. Mantan kan masa lalu. Tapi kalau dia ada di sini, wah, bahaya. Itu satu. Kedua, saudara-saudara, pernahkah saudara alami, kalau saudara sebelum menikah punya pacar, laki-laki atau perempuan begitu, terus katakanlah hari ini dia sudah tinggal di Atambua, terus oleh karena urusan pekerjaan dan bisnis, saudara harus pergi ke Atambua. Dan kebetulan sekali suami dan istri tahu kalau mantan itu ada di Atambua. Terus kita izin, Pak atau Ibu, Ma, saya tugas. Mana? Atambua. Mulai cari-cari alasan. Bikin apa di Atambua? Pernah alami begitu kok? Karena dia tahu ada mantan di sana. Jadi kalau pergi kota di mana mantan tinggal tuh seolah-olah kita langsung dianggap tidak setia. Akhirnya dia kasih ultimatum. Soe boleh, niki-niki boleh, kefa boleh, Polen boleh, Atambua no. Wih, ini dia ke polisi perbatasan saja. Tapi baik juga, setia. Pernah alami itu kok? Dia ragu sekali. Padahal dia ada cek ini, kok dia juga mau keluar. Ketika saudara pernah alami kok tidak? Ketika saudara reuni SMA. Semangat sekali. Siap pagian lah, telepon. Wih, kalau reuni jam 5 tuh kayak macam 2:30 pagi kita semua pi. Terus suami istri curiga, apa yang terlalu di sana kok mau? Langsung dia rasa kayak setia. Kita lagi berurusan dengan banyak orang untuk itu. Sekarang saudara-saudara, kita renungkan sedikit. Menurut saudara-saudara, yang paling setia itu biasanya laki-laki atau perempuan? Atau saya balik pertanyaannya. Biasanya yang tidak setia itu laki-laki atau perempuan? Ini memang agak bahaya. Akhirnya kita baku tuduh satu dengan yang lain. Kalau saudara bilang perempuan yang setia atau perempuan yang tidak setia atau sebaliknya begitu, data saudara di mana? Saya buat khotbah ini tadi malam dan saya coba periksa data. Saya dapat 2 data yang menarik. Ini hasil penelitian. Pertama, saudara-saudara, tribunjogja.com Selasa 6 Maret 2018. Ditulis begini. Dalam sebuah survei yang dilakukan di Inggris terhadap 3.000 orang, terungkap bahwa lebih banyak responden wanita mengaku pernah berselingkuh dibandingkan dengan pria. Perempuan berselingkuh ini, kita kemenang 1-0 ya. Survei itu juga mengklaim
Wanita usia 35 sampai 40 tahun merupakan kelompok umur yang paling mungkin untuk berselingkuh. Yang umur berapa? 35 sampai 40. Jangan langsung cek, saya punya istri umur berapa. Jangan, oh. Tapi tadi saya duduk-duduk, saya renungkan sendiri. Kenapa ini survei kok bisa sangat pasti bicara soal perempuan? Pertanyaannya laki-laki di mana? Usia berapa? Tidak ada jawaban di survei itu. Saya bayangkan, mungkin laki-laki ini potensi selingkuh seumur hidup ini. Tidak pakai batasan itu. Ya hati-hati. Ibu hanya 35 sampai 40, laki-laki ini sampai pensiun. Hati-hati, oh. Tapi saudara, yang menarik itu alasan. Siapa tahu saudara ada dalam alasan ini. Alasan menurut survei itu, alasan kenapa mereka berselingkuh adalah, dan mereka menunjukkan ketidaksetiaan itu adalah, alasan adalah merasa tidak dicintai oleh suami. Dia merasa tidak dicintai oleh suami, merasa bosan, dan hubungan seks yang tidak memuaskan. Merasa tidak dicintai, bosan, dan hubungan seks yang tidak memuaskan. Atau dia merasa tidak dihargai, baik secara fisik maupun secara emosional. Karena itu dia mencari orang lain. Para pakar psikologi juga mengatakan, alasan seorang wanita berselingkuh sebenarnya bukan karena seks, tetapi ada hubungan emosional yang kuat dengan orang lain. Perasaannya diterima, dia merasa dihargai, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Itu survei pertama. Data kedua, saudara-saudara, Jakarta, CNN Indonesia, Rabu 24 April 2019. Sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti di University of Western Australia menunjukkan tingkat kesetiaan pria dapat dinilai hanya dengan melihat wajahnya. Laki-laki itu setia atau tidak setia, cukup lihat wajah kita langsung tahu. Itu menurut hasil penelitian. Tapi saya tidak mau kasih tahu di pucara. Nanti saudara main saya khotbah, saudara lihat-lihatin Pak Pendeta ini kurang setia ini. Saudara-saudara, bahwa baik wanita maupun laki-laki dapat mengidentifikasi pria yang berselingkuh hanya dengan menganalisa ekspresi wajah. Hanya menganalisa ekspresi wajah. Mungkin yang nompu maksud itu, pas duduk sama-sama dia istri begini, terus tiba-tiba kita sambil minum kopi, tiba-tiba mantan lewat begitu. Terus ibu tanya, siapa tuh? Batua kayak langsung telinga merah. Ih kok omong-omong, itu sebisa tuh. Langsung tahu Dia kesensitif sekali kalau omong mantan tuh kayak dia takut jawab. Saudara, penelitian itu meneliti lebih dari 1.500 orang laki-laki dan perempuan berusia 18 sampai 75 tahun. Menurut peneliti, hasil ini menunjukkan hal yang menarik. Kesetiaan pria dapat dirasakan dengan melihat wajah mereka. Sementara yang wanita kesetiaannya sulit terukur. Sulit kita ukur ini orang setia atau tidak, ini perempuan setia atau tidak, karena dipengaruhi oleh kosmetik. Dia tutup, jadi ini kita mau suruh kosmetik, tambah masker, lainnya mau lihat karena. Oleh dia tambahkan kalimat sebotong, oleh kosmetik seperti ekstensi bulu mata dan pembentukan alis. Wah itu dia berarti dia begini, ini tipu-tipu kita ini. Saudara lihat, ini berarti laki-laki dan perempuan punya potensi untuk tidak setia. Ada yang bisa terbaca langsung, ada yang kabur-kabur sedikit. Tapi saudara tidak terlalu teganglah. Jangan sampai saudara lagi berpikir, kira-kira saya punya suami, akhirnya saudara tidak fokus ini khotbah. Saudara dengar saja, nanti di situ ada jalan keluar di situ. Kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan kesetiaan itu adalah keteguhan hati, ketaatan dalam persahabatan dan perhambaan, kepatuhan. Itu menurut kamus. Alkitab lebih spesifik untuk mengatakan apa itu kesetiaan.
Alkitab ingin mengatakan kesetiaan itu adalah sebuah sikap yang kokoh, yang aman, loyal, penuh iman, dan bisa dipercaya. Kokoh, aman, loyal, penuh iman, dan bisa dipercaya. Itu namanya setia. Lalu saudara-saudara kita baca teks ini. Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 18. Panjang toh, tapi di sebuah cerita yang tidak boleh dipotong. Kronologinya kira-kira begini saudara. Abraham melanjutkan perjalanan. Dia berangkat dari Hebron. Dia berangkat dari Hebron. Di pohon terbantin di Mamre itu, di Hebron itu. Dia membangun sebuah mesbah di situ. Teks ini sekaligus memberi pesan bahwa ketika dia berangkat itu dia meninggalkan tempat penyembahan itu. Kepada Tuhan Allah itu dia tinggalkan. Dia berjalan sendiri. Saudara, ini sengaja saya taruh untuk kita lihat. Ada hubungan antara penyembahan kita dengan kesetiaan kita. Ada hubungan di situ. Saudara-saudara, meskipun Abraham telah disunat secara jasmani, tetapi ketika meninggalkan mesbah di Hebron, Abraham sekali lagi berada dalam kedagingan dan mengulangi lagi kesalahan pertamanya dulu. Ini kali kedua ini. Kali pertama ketika kesusahan besar itu terjadi dan mereka pergi ke Mesir. Dia kasih tahu dia bu istri. Kalau orang tanya, kasih tahu bahwa engkau bukan sebu istri, engkau sebu saudara. Itu pertama. Kedua sekarang ketika ada di istana Abimelek. Ini kali kedua. Saudara lihat sekarang. Ketika mesbah itu kita tinggalkan. Tidak lagi menyembah Tuhan dan seterusnya. Potensi untuk tidak setia satu daya lain itu nanti ada. Dan sebentar kita lihat di situ. Tipu, dusta dari Abraham terhadap Abimelek telah direncanakan sejak semula. Mulai dari dia mengikuti jalan Tuhan. Ketika mereka baru mau keluar dari Ur Kasdim itu. Ini sudah direncanakan. Berarti kesetiaan itu tidak datang begitu saja. Atau ketidaksetiaan itu tidak terjadi begitu saja. Ini dibuahi. Ini diprogramkan. Ini diisi. Jadi jangan sampai ada suami, ada istri sementara bikin program tentang tidak setia. Dia lagi berisi, memprogramkan itu. Saudara-saudara, tapi kita melihat hal yang lain di situ. Ketika dikasih tahu bahwa ini bukan sebu istri, Abimelek suka sekali kepada perempuan ini. Dia suruh orang untuk panggil. Dia mau sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan datang kepadanya dalam mimpi. Tidak boleh. Itu orang punya istri. Tidak boleh. Itu orang punya istri. Tapi dia bilang, Tuhan, saya tidak tahu. Kan laki-laki itu yang bilang ini bukan dia punya istri. Bahkan perempuan ini juga bilang bukan dia punya suami yang itu. Ini hanya saudara. Saya tidak tahu. Saya punya hati tulus dan tangan saya suci untuk hal itu. Yang menarik adalah jawaban Tuhan bilang, karena saya tahu engkau punya hati tulus, karena saya tahu engkau punya tangan tulus itu, makanya saya jangan. Engkau jangan berbuat dosa terhadap aku dengan engkau menjamah perempuan itu. Tidak boleh. Jadi kita bisa ditolong supaya tetap setia ini kalau kita punya hati yang tulus kepada Tuhan. Kepada sesama. Segala macam. Supaya dalam ketulusan itu Tuhan bisa jaga kita jam gitu. Saudara-saudara. Dia tahu. Abimelek itu tahu. Bahwa perempuan itu dia suka. Cantik dan dia suka perempuan itu. Tetapi dia tahu juga bahwa itu bukan dia punya hak. Ada orang lain yang lebih berhak. Dan orang lain itu adalah suaminya. Saya tidak boleh. Padahal dia ada suka setengah mati ini. Tapi dia bilang jangan. Itu orang pun. Jangan. Saya jaga sah. Jaga orang pun jodoh. Saya jaga. Kita ini kadang-kadang aneh juga. Tapi baik juga lah. Saudara-saudara. Itu menarik. Menarik karena apa? Kadang-kadang kita lihat satu orang kita terlalu suka mati pun. Padahal lihat di Facebook sah.
tapi suka. Harusnya ditahan. Kalau memang itu orang punya, jaga diri, jangan pikir rusak. Jangan. Saudara-saudara, pembacaan itu membawa sebuah pesan kecil. Seolah-olah posisi perempuan di situ sangat tidak berdaya. Sangat tidak berdaya. Dia ikut saja. Mungkin karena pengaruh budaya patriarki mereka. Sehingga perempuan hanya ikut saja apa yang diatur oleh suaminya. Atas nama setia neo, suami suruh apa kita ikut. Ini persis sinetron Indosiar. Biar kena pukul sampai mati. Ini saya pusat. Biar orang bawa perempuan datang sampai ini saya pusat sebagai istri saya. Suami dong kepala besar. Istri bertogor sedikit lebih. Saya rasa tidak nyaman deh Lun, tidak nyaman. Saya cinta kau tapi nyaman deh orang lain. Hai, itu tersesat itu. Cinta dia nyaman dengan sebelah. Tidak bisa itu. Saudara, dalam ketidakberdayaan itu saudara lihat, dari ketidakberdayaan perempuan saudara lihat alasan-alasan Abraham. Abraham punya alasan menarik. Pertama, alasan Abraham adalah saya berpikir tidak ada orang takut Tuhan di sini. Saya pikir tidak ada orang takut Tuhan di sini, pasti saya mati gara-gara saya mengaku ini saya punya istri. Dia berpikir bahwa kalau ada orang yang tidak percaya Tuhan di sini, dia pasti bunuh saya gara-gara ini saya punya istri. Saudara lihat, ketakutan dia itu membuat dia menjual dia punya kesetiaan itu. Padahal dia hanya pikir. Bukan cek dulu, bukan survei dulu, hanya berpikir. Kedua saudara-saudara, Abraham bilang begini, lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian aku mengambil dia sebagai istri. Memang benar bahwa Sarah itu adalah saudari tiri dari garis Tera, ayah Abraham. Betul. Tetapi ada informasi terakhir yang sengaja dia sembunyikan. Saudara tiri betul. Tetapi dia tidak kasih tahu bahwa ini istri. Dia tetap pegang, ini sapu saudara. Sapu saudara. Dia tidak mau kasih tahu ya istri. Nah saya mau tanya saudara, kenapa sampai dia sembunyi itu informasi? Karena kalau status jelas ini, berarti orang tolak ini. Ya karena dia sedikit sembunyi informasi supaya bisa dapat keuntungan dari situ. Bahkan saudara tahu, salah satu alasan adalah dia melibatkan Tuhan punya perintah di situ. Dia begini, waktu Tuhan suruh saya keluar dari rumah ayahku untuk mengembara, maka aku berkata kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah kepada semua orang di semua tempat yang dimana kita tiba, kasih tahu engkau saudaraku, bukan istriku. Itu pakai bahasa Kupang pendek. Kalau sayang betana, tinggal omong begini, saudi pun susah apa? Karena sayang. Karena lu sayang beta, maka lakukanlah ini, omonglah ini, dan seterusnya. Kira-kira itu kronologinya begitu. Saudara-saudara, mari kita mengerucut kepada tema kita. Kesetiaan itu mahal. Kesetiaan itu mahal. Jangan perjualbelikan itu. Mari kita bertanya bersama-sama saudara, mengapa kesetiaan itu mahal? Mengapa kesetiaan itu mahal? Saya catat 3 alasan kenapa kesetiaan itu mahal. 1, bahwa kesetiaan itu menjadi mahal karena kesetiaan sesungguhnya itu dari hati dan bukan soal-soal yang tampak saja. Kesetiaan itu bergerak dari hati, bukan soal yang tampak. Nanti dari hati ini baru dia menggerakkan sesuatu yang nampak. Supaya kalau kita mengelus istri atau suami atau kita melakukan apapun, itu dibangun dari hati yang setia. Karena yang tampak itu bisa direkayasa. Bisa direkayasa. Saya baca orang post status di Facebook bilang begini. Kalau ada suami pasang istri pu foto di dia pun profil, jangan cepat-cepat percaya. Itu dia cinta, itu dia cinta. Jangan cepat-cepat. Bisa modus itu. Bandingannya adalah dia bilang, coba lihat itu obat nyamuk. Baygon itu, di situ ada gambar kecoak, tapi ini obat nyamuk yang bunuh kas mati dia.
Jadi kalau suami taruh, jangan cepat-cepat percaya. Istri juga begitu, jangan. Kalau istri tiba-tiba taruh, jangan cepat-cepat percaya. Saya bukan bilang kalau begitu jangan percaya. Saya bilang periksa baik-baik, yakinkan dulu baik-baik. Kedua, saudara-saudara, nah sebelum kedua saya mau kasih tahu, karena dia melibatkan hati, itulah mahal. Semua yang pakai hati itu mahal, saudara. Saudara berteman. Ini kawan lama, ini mantan, ini segala macam yang lama. Kalau batas tertentu itu baik. Tapi kalau semula pakai hati, mahal. Mau lepas juga salah, mau lanjut juga salah. Karena dia semua melibatkan hati. Kalau ukurannya hanya uang atau material, ukurannya uang, kan kita bukan uang banyak tiap hari kopi begini. Nanti kalau sebatas bisa selesaikan, itu tanpa hati. Tapi kalau hati mulai masuk di situ mahal. Makanya kalau ibu-ibu tersakiti, mereka sangat sakit karena ini dari hati. Kalau suami-suami tersakiti oleh karena istrinya tidak setia, ini di sini sakitnya. Itu tidak dibeli dengan uang, itu yang membuat dia jadi mahal. Ini sakit hati ini bisa bikin sakit yang lain tambah-tambah. Dan akhirnya uang keluar tambah banyak toh. Mahal. Kedua, kenapa kesetiaan itu mahal? Karena kesetiaan itu sebuah proses terus-menerus. Kesetiaan itu bukan proses satu hari. Ini proses terus-menerus. Satu hari yang ini tidak bisa dipisahkan dari hari yang lain. Hari yang hari ini berkaitan dengan besok. Ketika saudara menikah di sini, saudara ikrarkan janji setia. Bukan hari itu saudara kemudian menjadi setia. Tapi proses dari hari ke hari. Dari sehari ke sehari. Itu yang bikin dia mahal. Kesetiaan itu juga menjadi mahal. Oleh karena banyak hal tentang kesetiaan itu dimulai dari janji. Kesetiaan itu dimulai dari janji. Janji terhadap diri sendiri, saya berjanji. Janji kepada orang lain, dia tahu. Dan janji kepada Tuhan. Itu yang membuat kesetiaan itu mahal. Saya kalau mau tidur dan belum bisa tidur, saya ini tidur agak susah-susah mau kepingin bercerita deh ibu. Tapi kaget-kaget ibu sudah tidur. Tapi saya tahu ibu tuh setia. Akhirnya saya kasih bangun ibu. Ma, ya, papa mau minum. Mam tua akan, papa tapi ambil. Baru tidur saya korek kaki, mama. Saya korek telinga. Mau kusen suruh sekali. Tapi karena begitu berulang-ulang, ibu suka tunjuk setia buat saya janji harus lebih baik. Ini soal janji. Saya tidak tahu saudara berjanji atau tidak, tapi mesti janji-janji sedikit. Minimal untuk diri dan Tuhan. Coba yang datang dari istri, coba saling belia dulu. Supaya kira-kira jujur kosan. Tapi jam baca dia pura raut muka. Tadi saya tidak kasih tahu dia pun cara. Baik saudara-saudara. Pak Pendeta, lalu bagaimana saya harus menjadi setia? Bagaimana? Saya mungkin pernah gagal dalam kesetiaan. Suami saya pernah gagal, saya pernah gagal setia. Lalu bagaimana yang bisa kami buat supaya hari ini kalau kami pulang, kami bisa menjadi orang-orang yang kira-kira belajar setia. Begitu. Kan dia mahal sekali. Saudara, pertama. Karena kesetiaan itu sesuatu yang dari hati yang menggerakkan hal-hal yang nyata. Maka yang harus dilakukan adalah karena dari hati itulah kita menuruti seluruh kehendak. Dari hati kita menuruti seluruh kehendak. Hapus sudah nomor sudah. Hapus sudah. Terus hati yang setia itu di sini bilang, iya, mak lihat beta Suganti dia pun nama. Apa besu hapus besalom. Saya suruh hapus. Iya hapus makal hafal di punomer. Itu soal baru itu. Jadi kita menurut karena dari sini itu dari hati. Pernah alami begitu kok?
Itu alami desa apa? Nah, baik, saudara-saudara. Jadi karena kesetiaan itu dari hati, maka hati ini yang membuat kita menurut. Karena ada yang ikut begitu tapi bukan dari hati. Jadi kalau saudara tahu kalau tidak dari hati itu penuh beban. Jadi mesti dari hati. Kedua, saudara-saudara. Karena kesetiaan itu dari hati, maka saya mau bertanggung jawab. Karena kesetiaan itu dari hati, maka saya bertanggung jawab. Tulus itu. Tidak ada modus apa-apa di situ. Karena kesetiaan dari hati, jadi saya mau bertanggung jawab. Saya tadi malam lihat orang pun status, ada satu status saya catat kembali dengan baik. Saudara mungkin baca, tapi saya baca ulang. Saudara lihat ini dia punya persoalan di mana. Ini status begini. Di saat seorang perempuan membuat status sakit hati, maka disitulah sejuta laki-laki datang dengan pura-pura menjadi dokter. Saya ulangi, ketika perempuan bikin status sakit hati, banyak laki-laki datang pura-pura jadi dokter. Kepumbai itu bukan kesetiaan. Karena kesetiaan itu dia dari hati. Dan dia mau buat kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk semua. Baik itu baik. Baik itu tidak baik. Ini dia sudah salah, istri omong. Kau jangan omong-omong itu lagi. Kalau mau baik itu rumah tangga lebih berhenti omong itu. Stop. Padahal ini dia modus. Omong saja bertanggung jawab, namanya salah. Omong. Omong es itu bertanggung jawab, berhenti. Karena dia dari hati, dia menuntut kita, stop. Kira-kira begitu. Ketiga, karena kesetiaan itu dari hati, maka kita mau berinisiatif tanpa perintah. Berinisiatif tanpa perintah. Karena kita setia ini, kita mau berinisiatif. Lihat istri ada sapu-sapu di situ, terus lihat meja atau kursi satu bengkok di sini. Atas nama setia itu, kita yang bangun kok ke seluruh. Tidak ada perintah. Berinisiatif sendiri kok ke seluruh. Memang ini agak berat bagi kita bapak-bapak. Kita ini kalau sunika habis duduk pangku kakek mama remote. Terus mama sudah lo jengkel kan kerja supaya mama tuh bilang, lu lumpuh. Lama-lama keluarga bakal lagi gara-gara ini remote kecil anak yang meluas ke lumpuh dan lain sebagainya. Inisiatif itu baik. Nah itu ajar baik-baik. Kadang-kadang memang kita berinisiatif mau baik. Itu kalau tidak dari hati itu berat. Tapi yang pihak sebelah juga terima mesti dari hati. Saya berkhotbah, saya bilang banyak ibu-ibu, banyak bapak-bapak hidup sama-sama. Tapi bapak-bapak tidak tahu berterima kasih pada istrinya. Terus kita rencana pulang mau bikin ini. Pas ibu siap habis makan kita bilang, mama terima kasih. Kita inisiatif betul-betul terima kasih. Terus mama tua bilang, tahu roh apa naik. Karena mama tua terima dengan kecurigaan. Ini pasti ada di pemau ini, maka kaget-kaget su terima kasih. Sunika 20 tahun tidak pernah ramas-ramas, sedikit di belakang lihat ibu ada buat cuci, datang dia coba ramas-ramas. Ibu dong pikir positif. Ini satu lah. Soalnya lihat tahu orang ada kerja. Jadi memang dua-dua mesti tulus dari hati. Dari hati. Kadang-kadang kita hidup dalam rumah tangga ini sudah lama bersama-sama, jadi betul jadi dingin, mesra itu menjadi hilang. Itu lagu kayak saya tahu. Saudara, memang harus ada inisiatif dari hati untuk apa? Nah di rumah kan boton tahu toh inisiatif. Lihat istri kerja sendiri ya inisiatif sedikit bang bikin apa kok? Bang kok bikin apa kok? Ini saya juga terkoreksi ini, jadi saya pulang. Ini hari pasti ibu senang. Keempat saudara-saudara, karena kesetiaan itu dari hati. Maka memberi pujian itu penting dari hati, memberi pujian. Sebagai orang yang setia dari hati, dia memberi pujian kepada dia
tidak menyangkal dia punya istri, dia memberi pujian bagi dia punya istri, dan siap menerima tanggung jawab yang besar. Lebih besar lagi. Kadang-kadang kita kan tidak dari hati kita punya pujian dan untuk pura-pura semua. Istri setengah mati pisalon lah, pedikur, medikur, saya hafalin kalimat. Terus datang mentua, datang lewat sini terus. Sana datang. Kesetrika rusak. Bapak, so cantik kok belum ini? Iya, mama paling cantik. Di ini kelurahan mama paling cantik. So. Kalau ada lomba antar kelurahan mama nomor 1 juga. Ini kira-kira tulus kok tidak ini? Entah dia mau paling cantik di dalam RT situ saja sudah tidak omong keluar, itu pemerintahan punya toh. Tapi omong bawa itu untuk apa? Nanti menunjukkan makin pura-pura. Jadi kadang-kadang daripada orang lain yang puji kita pu istri, orang lain yang puji kita pu suami, lebih kita yang puji dari hati yang tulus. Mama, ternyata saya laki-laki yang paling beruntung. Mama ke bidadari. Terus mam tua bilang bidadari kesiangan. Terus mam tua sambung. Papa laki-laki paling beruntung? Iya. Kalau saya rasa saya ini perempuan paling sial. Itu tidak berimbang itu. Ya tuluslah kasih pujian itu tulus. Tidak usah mengada-ada tapi bicaralah dengan. Saya kira kan kita hidup kenal pacaran sulama, menikah sulama, sudah ada anak. Kita dan kita sudah baku tahu. Jadi tulus kok tidak tulus itu kita baku rasa lah. Ini bukan kita lagi puji orang lain pu istri kau bilang ini lo tidak tahu. Ini kan kita lagi puji kita dan kita ini. Pulang lah lihat kau puji ame istri sedikit suami puji ame dia tidak apa-apa. Itu baik itu. Dan kita siap mengambil resiko atasnya. Berisiko yang lebih besar itu. Melindungi, siap mengambil resiko. Istri apapun kita laki-laki yang siap. Suami seperti apapun kita yang siap. Jangan dia ada setengah mati ada persoalan dengan dia pu ipar lebor kita piko bilang kau lunak bi. Kita kadang-kadang tekan tambah don marah. Akhirnya don curhat, sakit hati. Akhirnya sejuta laki-laki datang jadi dokter atas dorang. Dan kita yang marah. Padahal kita yang menuduh. Saudara, marilah kita lihat. Karena itu saudara-saudara, harusnya kesetiaan itu terukur sekali. Orang bisa tahu dia setia itu. Kenapa? Bagaimana saya bisa pastikan bahwa saya setia, dia setia, dan kita semua adalah orang-orang yang setia? Jawabannya ini menarik. Orang yang setia adalah orang yang hidup di dalam kebenaran, keadilan, kejujuran, iman, dan kesucian. Itu orang setia. Kalau dia hidup di dalam kebenaran, pasti setia. Kalau dia hidup di dalam kejujuran, pasti setia. Kalau dia hidup dalam keadilan, pasti setia. Dalam iman, dalam kesucian, pasti dia setia. Karena godaan itu banyak. Kita ini kan tidak bisa larang orang untuk tidak suka sama Tuhan. Tuh dia sih kita suka nah. Kita tidak bisa pikir bilang saya tutup lupa mata, kan tidak. Apalagi kami yang laki-laki. Yang ibu-ibu, yang perempuan itu kan sering karena pakai perasaan, jadi dia dekat sapa itu omong enak, dia rasa nyaman. Jadi. Tapi kami ini kan pakai lihat. Bawaannya melihat. Suami-suami ini kalau duduk sama-sama begini, tiba-tiba ada perempuan cantik satu masuk, pasti serempak kami akan begini. Tapi kalau kami melihat begini, tahu istri di sebelah pasti marah, kami tidak lagi lihat begini. Kepala tetap, mata saya yang pindah. Nah waktu kami lihat itu merusak kami pu ini merusak semua. Nah kalau kita hidup dalam kebenaran, kau bilang, kenapa? Saya dulu pernah kasih satu pernyataan yang memang ibu-ibu dong tidak suka. Ini pernyataan ini mereka tidak suka. Saya bilang begini, kesetiaan itu bukan mematikan rasa bagi orang lain, tetapi sebuah kesadaran bahwa ada yang lebih penting. Saya ulangin kalimat. Dengar baik-baik supaya jangan Pak Pendeta bawa apa lain. Kesetiaan itu bukan mematikan rasa terhadap orang lain. Tetapi sebuah kesadaran bahwa ada yang lebih penting.
Lantas dong bilang begini, oh jadi soal matikan rasa. Biar dia hidup sedikit-sedikit. Dia suka sedikit-sedikit. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud tadi. Ketika ibu dong lewat, kok tiba-tiba kok atau mata begini. Itu kan kesusah kita puin. Hei sadar, sadar. Engkau orang pu suami, sadar. Engkau orang pu istri, sadar. Dia pu maksud itu. Bukan menumbuhkan kecil-kecil supaya pas musim hujan dia tumbuh besar. Bukan itu. Kecil-kecil. Saudara-saudara, supaya kita benar-benar tahu sekarang. Kita butuh Tuhan untuk ada di situ. Sebagaimana Abimelek. Tadi saya bilang, ada hubungan antara penyembahan kita dengan soal kesetiaan tadi. Abimelek itu karena tulus hatinya, suci tangannya, Tuhan mencegah dia. Karena saya tahu itu, engkau jangan. Saya tidak mau engkau berdosa. Tapi kan kita hati tulus tadi. Sambil kita tidak bisa tahan ini orang dong pun suka sama tong. Nah, kita butuh untuk itu. Karena saudara tahu kita ini kan hidup manusia ini kan berjumpa dengan banyak orang dengan, wih sekarang ini kan orang dong cantik-cantik lagi, ganteng-ganteng lagi. Wih. Tapi yang di dalam Tuhan itu dia bisa atur begitu. Tubuh kita ini, hidup perasaan kita ini butuh Tuhan di situ. Supaya apa? Makin setia kita dengan Tuhan dalam penyembahan kita, dia berdampak pada kesetiaan kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada yang Tuhan mesti kerjakan dalam hidup kita. Tapi kita harus kasih ruang untuk itu supaya Tuhan mengerjakannya bagi kita. Dan karena itu membangun sebuah relasi dengan Tuhan menjadi hal yang penting. Supaya kita bisa ditolong oleh Tuhan untuk tetap setia. Kalau tidak saudara, tiap-tiap hari kita hanya beromong tentang ketidakcocokan. Hai saya pu istri ini saya rasa ini karena dari dulu bukan kita dua ketemu Pak. Dari dulu orang yang kas kenal nih. Baru yang kas kenal dia putanta sendiri dia omong yang baik-baik sa. Sekarang pas lihat dia nih baru saya, aduh kenapa kita tidak ambil di putanta sa. Jadi ya memang kita butuh. Kalau tidak tiap hari kita, mari jangan hanya lihat pada kekurangan-kekurangan, tapi mari kita lihat pada potensi-potensi yang lebih baik untuk darinya kita belajar untuk tetap setia. Tuhan kan pasti punya maksud untuk itu. Setia sampai akhir. Karena pasti ada berkat-berkat yang Tuhan kasih. Bahkan kalau kita lihat khusus dalam konteks Abimelek, mereka sudah tidak bisa melahirkan. Tuhan menutupi kandungan perempuan-perempuan situ. Tapi oleh karena itu Tuhan buka. Doa itu membuat itu sudah terbukalah dan mereka diberkati. Kesetiaan itu bawa berkat. Jangan sampai kita punya cara hidup yang tidak setia ini yang membuat berkat-berkat ada tertutup di mana-mana. Ini bahan refleksi ya. Ini bukan sebuah tuduhan, tapi ini sebuah bahan refleksi. Jangan sampai kita punya hidup yang tidak setia ini yang membuat kita punya berkat-berkat tertutup di mana-mana. Berkat itu semata-mata bukan hanya persoalan-persoalan rohani, tetapi dia soal apa itu? Dia soal yang di dalam kita juga. Supaya kita belajar sesuatu. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang mau setia di dalam Tuhan. Ambil waktu sejenak. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia mau mengajarkan kita juga supaya kita tetap di dalamnya. Dalam berbagai-bagai kondisi. Katakan sesuatu kepada Tuhan dengan jujur. Bapa di sorga, Bapa yang setia, terima kasih untuk firman-Mu. Supaya membuat kami belajar sesuatu sebagai istri, sebagai suami dalam bulan keluarga ini. Kami tahu juga sebagai anak-anak dan orang tua bahwa kesetiaan itu mahal. Supaya kami tidak menyesal. Supaya kami tidak hanya sekedar menurut tanpa hati yang setia.
hanya karena tidak mau ada masalah. Tuhan buka hati kami lebih lagi dan ajarkan kami sesuatu yang lebih baik dari hari ini untuk kami melakukan dalam kekuatan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.